Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gumerem Craft. Kali ini saya baru saja membeli sebuah set top box digital, yaitu sebuah alat untuk menangkap siaran TV digital yang sebentar lagi akan menggantikan siaran analog. Siaran analog sebentar lagi akan dimatikan oleh pemerintah. Kemungkinan pada bulan November akan resmi mati semua siaran analognya, berganti ke siaran digital. Saya membeli dua buah set top box sekaligus, tapi sama-sama merek Infinix. Yang membedakannya adalah satu bodi besi dan satu bodi plastik. Untuk spek keduanya sama, cuma berbeda di bodinya saja. Mari kita lihat bagaimana bentuk dari set top box Infinix ini. Ini dua buah set top box bisa dimasukkan dalam satu paket dan kena ongkir cuma 1 kilo. Ini dia paketnya guys, tidak terbungkus dengan bubble wrap, jadi agak sedikit penyok. Mudah-mudahan isinya aman. Infinix H1 siap digital. Ini ada kode PL, mungkin ini yang bodi plastik. Ada fitur MICAS yang bisa menampilkan layar HP di TV. Ada fitur PVR juga yang bisa merekam siaran TV melalui flash disk. Terus ada time shift, pengaturan waktu, mau on jam berapa atau mau record jam berapa, dan bisa juga diprogram mati jam berapa. H264 MP4 format videonya, dan yang lebih asik lagi bisa YouTube. Ada wifi-nya. Ini wifi-nya masih memerlukan dongle wifi guys, full HD 1080. Ini ada RSS juga. Infinix H1 set top box DVB T2. Di dusnya bisa menyimpan 5000 channel TV dan radio. Ini ada keterangan-keterangan fiturnya juga guys di sini yang cukup panjang. Intinya fitur yang paling menarik bagi saya adalah PVR dan YouTube. Ini dia unitnya. Dapat kabel HDMI, kabel RCA, remote control, dan kitab. Beneran ini guys, ini yang bodi plastik yang dapat kode PL. Untuk belakangnya ini ada colokan input antena input. Ini ada lob out antena, ada USB, HDMI, dan output RCA. Ini ada tombol power. Di depan juga ada USB-nya satu lagi, dan tombol-tombol untuk pengoperasiannya. Ada power, menu, OK, channel min, channel plus, volume min, volume plus. Kita lihat untuk yang bodi besi apakah sama. Ini dia unitnya. Ini
bodinya besi, untuk atasnya ada ventilasinya. Ini lebih tahan panas. Dapat kabel HDMI juga, kabel RCA, remote, baterai, hitam. Kenapa saya membeli dua buah set-top box dalam satu merek Efinix? Cuma yang membedakan adalah bodinya saja. Ini adalah untuk mengetes ketahanan dari bodi besi dan bodi plastik. Dalam hal ini ketahanan bukan ketahanan untuk dibanting ya guys. Ini bukan barang untuk banting-bantingan. Ketahanan yang saya maksud adalah durability-nya dalam jangka panjang bila set-top box ini dihidupkan terus-menerus. Untuk tampilan depannya ada perbedaan bentuknya. Ini dia, ini tombolnya agak melengkung. Kalau tombol yang bodi besi ini berbentuk piramid atau segitiga, terlihat lebih futuristik. Ada tulisannya DVB T2 dan DVB C. Kalau yang bodi plastik cuma terlihat Efinix H1 saja. Untuk perbedaan bodinya, untuk bodi besi ini bagian atasnya ada ventilasinya lebih banyak. Kalau yang plastik tidak ada ventilasi. Untuk samping sama-sama ada ventilasi, cuma lebih banyak yang bodi plastik. Kalau yang bodi besi lebih sedikit ventilasinya. Samping kanan kiri sama saja. Untuk bagian bawah sama-sama ada ventilasinya. Untuk panel belakang, ternyata panel belakangnya juga sedikit berbeda modelnya guys. Terlihat lebih mewah yang bodi besi, karena bodi besi ini ada motif-motif dotnya seperti ini, titik-titik, dan lebih banyak colokannya juga guys. Ini dia, ada tombol power on off, ada tombol DC 1,5 ampere. Jadi ada colokan DC nya 5 volt 1,5 ampere. Ini ada colokan RCA nya juga lebih banyak. Kalau yang bodi plastik ini cuma ada 3 colokan RCA, video, dan audio LR. Kalau yang bodi besi ini ada L audio, R audio, video, dan ada SPDIF nya. Ini HDMI ada 1 sama USB belakang ada 1, antena in dan antena loop out. Jadi untuk fitur-fitur dan kelengkapan dari STB Efinix ini lebih lengkap yang bodi besi. Untuk harganya ini cuma selisih 15.000 guys. Untuk yang bodi plastik ini harganya 220.000. Untuk yang bodi besi 235.000. Jadi cuma selisih 15.000, tapi kelihatan lebih mewah yang bodi besi. Untuk tampilan dusnya aja sudah beda, ternyata beda juga gambarnya guys. Tapi tipenya Efinix H1 itu sama, cuma untuk tampilan gambarnya emang di dusnya juga beda, sesuai dengan bentuk dari boxnya. Sekarang kita coba nyalakan dua buah set-top box ini, apakah ada perbedaan menunya juga. Sekarang kita nyalakan, kita lihat perbedaannya yang bodi besi sama yang bodi plastik. Ini saya coba dulu yang bodi plastik guys. Ini untuk bodi plastik, kita coba lihat menunya. Untuk bodi plastik, menunya bisa dirubah dari klasik yang seperti ini guys, menjadi model menu seperti Android. Bisa dirubah ke model Android seperti ini guys. Sekarang kita coba nyalakan yang bodi besi. Untuk bodi besi, logo tampilan butingnya lumayan keren, ada tulisan Efinix dan ada logo siap digital di pojok. Kalau yang bodi plastik tadi saya rasa tidak ada logonya, dia langsung masuk ke menu TV. Untuk gambar saya rasa untuk bodi plastik dan bodi besi itu sama saja. Kita lihat tampilan menunya untuk bodi besi. Ini dia guys yang saya maksud untuk tampilan menunya. Untuk bodi besi
Dia cuma tampilannya itu model klasik, tidak model Metro ataupun seperti Android. Dia seperti klasik seperti ini, model jadul. Jadi satu perbedaannya ialah ada di tampilannya. Ini dia untuk yang bodi plastik, tampilannya seperti Android. Dia bisa dirubah juga menjadi klasik, tampilan klasik. Di menu sistem gaya UI bisa dipilih dari Metro ke klasik. Ini yang klasik, terus ini yang Metro. Itu satu perbedaan dari bodi besi dan bodi plastik. Sekarang kita lihat perbedaan antara bodi besi dan bodi plastik di segi hardware info dan software infonya, dengan cara kita masuk dulu ke menu, terus tombol info kita pencet yang ada di remote. Ini dia, ada tulisannya untuk bodi plastik Efinix model H1, versi softwarenya V241R90 32030, dan ada tulisan hardware info 4 megabit flash dan 60 megabit DDR RAM. Build time-nya itu tahun 2021 bulan 5 tanggal 21. Jadi ini dibikin pada bulan 5 2021. Untuk jenis wifi-nya itu MT7601 dan RT5370, dan ada model USB ETH-nya. Ini banyak banget kodenya. Sekarang kita lihat untuk Efinix yang bodi besi. Sama, kita harus masuk ke menu dulu, terus tekan tombol info. Oh ya guys, untuk remote-nya itu bodi besi dan bodi plastik sama saja, bisa digunakan di mana saja. Ini dia perbedaannya. Ini ada model Efinix H-1 sama, tapi untuk software versionnya itu V207 R5613083. Kayaknya ini untuk softwarenya itu lebih tua atau lebih dulu dirilis daripada yang bodi besi. Jadi ini software versi lebih lama. Build time-nya juga ini tanggal 4 bulan 2 2021. Jadi ini memang dibuat lebih lama daripada yang bodi besi. Jadi ini keluar lebih lama. Jenis wifi-nya itu sama, MT7601 dan RT5370. Tetapi di sini tidak ada keterangan untuk model USB ETH-nya. Yang kalau di bodi besi itu ada keterangannya itu menggunakan SR800 dan AX sekian-sekian. Untuk yang bodi besi itu, untuk hardware info dan software info itu tidak mencantumkan model USB Ethernet-nya, dan dia juga tidak mencantumkan hardware infonya. Kalau yang bodi besi itu tidak ada keterangan hardware info, sedangkan untuk bodi plastik ada keterangan hardware info 4 megabit flash dan 60 megabit DDR RAM. Di sini untuk bodi besi tidak ditulis. Saya tidak tahu untuk dalamannya itu sama atau tidak untuk RAM dan DDR dan flashnya. Itu ada dua perbedaan berarti untuk bodi besi dan bodi plastik. Dan untuk kembali lagi untuk menunya, ini karena untuk bodi besi itu cuma model klasik, jadi kalau kita mau putar YouTube ataupun putar IPTV, karena keduanya sudah support IPTV dan support YouTube, kita itu agak ribet untuk masuk ke menu YouTube-nya, karena kita harus masuk menu dulu, terus kita pilih ke USB. Jadi untuk menu YouTube dan IPTV itu ada di USB. Dan untuk menu YouTube-nya itu ada di menu USB, terus kita geser ke internet, dan kita pencet OK. Baru keluar menu cuaca dan YouTube, jadi agak ribet. Sedangkan untuk bodi plastik, bila kita menggunakan model UI Metro ataupun model UI yang seperti Android, kita tinggal geser aja ke bawah, ini menunya udah kelihatan YouTube dan IPTV serta cuaca. Jadi tidak begitu ribet seperti yang bodi besi. Emang ini softwarenya lebih up to date daripada software yang bodi besi. Sama-sama ada micast untuk menghubungkan handphone ke
TV. Sekarang kita coba untuk putar YouTube guys. Untuk putar YouTube kita perlukan dongle seperti ini, dongle WiFi yang USB seperti ini. Untuk tipenya silahkan kalian cari di marketplace, itu banyak dongle WiFi yang support STB ataupun DVB-T2. Sebelum beli tanyakan aja ke sellernya dia support ke DVB-T2 atau STB. Ini begitu colok dongle, dia langsung terhubung ke WiFi jaringan rumah saya. Kita coba untuk YouTube-nya. Tampilannya sangat klasik seperti ini guys, sederhana. Kita lihat bagaimana untuk kualitas gambarnya. Untuk kualitas gambarnya menurut saya itu masih kurang bening dibandingkan dengan STB Android Box atau Android TV Box yang bisa resolusi 4K. Kalau ini kemungkinan cuma support resolusi untuk YouTube-nya itu 480 pixel. Mungkin dengan tujuan untuk memperlancar ataupun mengirit bandwidth, jadi resolusi dari YouTube-nya itu di limit 480p kayaknya. Berbeda dengan Android TV Box yang bisa 4K. Sekarang kita coba untuk YouTube yang bodi besi. Ini saya paralel menggunakan kabel loop, jadi saya bisa play dua-duanya antara bodi besi dan bodi plastik dengan sambungan kabel loop dengan satu antena dan satu TV. Jadi kita tinggal pindah source-nya. Ini HDMI-nya, HDMI 1 bodi besi dan HDMI 2 bodi plastik. Untuk masuk ke menu YouTube, kita perlu pencet menu, terus kita pindah ke submenu USB. Di sini ada keterangan multimedia, media PVR dan konfigurasi PVR serta internet. Menu YouTube ini ada di internet. Tampilannya seperti ini, tidak jauh berbeda ataupun sama dengan yang bodi plastik. Sama juga gambarnya lumayan hancur karena paling menggunakan resolusi 480p. Untuk YouTube mungkin kalau diputar di TV yang agak kecil 24 in ataupun 32 masih lumayan, tapi kalau untuk TV besar 43 ke atas udah kelihatan resolusinya itu rendah. Terus ini ada menu IPTV-nya, kita coba. Untuk yang bodi besi ini IPTV-nya sudah ada playlistnya. Jadi untuk keuntungan bodi besi, dia sudah ada IPTV yang include dengan playlist IPTV-nya. Kita tinggal pakai, tidak perlu menambah playlist lagi, ataupun kalau mau menambah playlist kita tinggal cari playlistnya. Kalau masih kurang, karena ini playlistnya itu cuma ada beberapa aja dan kurang bagus menurut saya. Sekarang kita lihat untuk IPTV di bodi plastik apakah sudah ada playlistnya. Untuk yang bodi plastik, playlist dari IPTV-nya masih kosong, jadi kita perlu menambahkannya lagi. Tidak seperti bodi besi yang sudah terisi playlist IPTV walaupun masih seadanya. Tayangan TV lawas masih formatnya 4:3. Untuk kualitas gambar saya rasa bodi besi dan bodi plastik sama saja. Sekarang kita coba fungsi utama dari set-top box ini untuk mencari siaran TV digital. Kita coba yang bodi plastik dulu. Kita scan yang DVB-T2 dengan mode cari otomatis.
Untuk daerah saya itu sekitar 40 sampai 50 km dari BTS, sedangkan antena saya cuma 10 meter dari tanah. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan flu siaran itu sangat kecil kalau antenanya tidak ditinggikan. Ini kita scan untuk yang bodi plastik terlebih dahulu. Nanti kita juga bandingkan dengan TV saya yang built-in DVB T2 dari pabriknya. Kita adu kepekaan sensitivitasnya antara TV saya yang Samsung dengan set-top box Efinix ini. Mana yang lebih peka menangkap sinyal? Untuk bodi plastik, dia mampu men-scan cuma 14 channel. Sekarang kita coba untuk bodi besi, berapa channel yang dia dapat. Untuk bodi besi juga dia mampu men-scan 14 channel saja. Sekarang kita coba untuk tuner yang ada di TV saya. Kita coba tuner bawaan TV Samsung model, kalau nggak salah ini 5100, karena saya beli udah lama sekali, 43 in. Kita coba yang digitalnya aja supaya tidak terlalu lama. Untuk TV saya Samsung, dia bisa men-scan 15 TV digital. Jadi kesimpulannya antara Efinix dan TV Samsung, tunernya itu lebih peka TV Samsung. Untuk Efinix cuma scan 14 channel, dan untuk Samsungnya, TV Samsungnya itu scan 15 channel. Jadi untuk total kesimpulan menurut saya, perbedaannya ialah untuk bodi besi dan bodi plastik itu ada di menu dan ada di pengaturan YouTube-nya. Untuk kualitas gambar itu sama. Dan untuk sensitivitas antara bodi besi dan bodi plastik, sensitivitas sinyalnya itu juga sama, tetapi masih kalah dengan tuner dari bawaan TV Samsung. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.